Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, di malam yang mulia ini, di malam Jumat, penghulu dari hari-hari dalam seminggu, kita bertemu kembali dalam ngaji live yang dilaksanakan oleh Netizen TV kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini beroleh rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah di mana saja berada, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini berbicara tentang mujahadah, kontekstualisasi jihad dalam perspektif keindonesiaan. Mengapa ini penting untuk kita kaji pada malam hari ini? Karena memang insya Allah berbicara tentang mujahadah, kesungguhan dalam kehidupan ini sangat diperlukan dalam mengisi kehidupan kita, aktivitas kita dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, konsep mujahadah ini sangat dibutuhkan. Kalau kita berbicara tentang mujahadah, maka ada satu terminologi tentang mujahadah, ada satu istilah, ada satu pemahaman. Kalau kita bicara tentang mujahadah, maka kita akan berbicara tentang jihad. Nah, memahami tentang jihad ini dibutuhkan pemahaman yang kompleks, pemahaman yang utuh agar kita tidak salah memahami pengertian jihad yang sesungguhnya. Memang di dalam Islam itu kata jihad selalu dikonotasikan dengan perang, selalu dikonotasikan dengan perjuangan dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi jihad yang kita akan bahas dalam pemahaman ini adalah jihad yang secara umum, yang tidak hanya khusus atau spesifikasi tentang jihad dalam konteks perang, tapi kita memahami jihad itu dari berbagai macam sisi. Terlebih-lebih kalau kita kaitkan kehidupan di negara kita sekarang ini, bagaimana seharusnya jihad itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata jihad itu kalau kita buka dalam kamus, jihad itu secara bahasa, secara lughawi, dari kata jahada yujahidu jihadan, mujahadatan, yang artinya adalah bersungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan. Jahada yujahidu jihadan, dari kata jihadan ini ada kata jihad. Kemudian mujahadatan, ini jihadan maupun mujahadatan itu sama-sama masdar. Kalau jihadan masdar ghairu mim, sementara mujahadatan adalah masdar bimim, masdar mim, artinya masdar yang diawali dengan huruf mim.
sahabat-sahabat muslim, kata jihad itu juga diambil dari kata jahada ya jahadu juhdan, jahada ya jahadu juhdan. Nah, kata jihad ini juga ternyata bisa diambil dari kata jahdun dengan huruf ja berbaris fathah, dan bisa juga dengan kata juhdun dengan huruf ha berbaris dhamma. Kalau jahdun itu diartikan dengan lelah, letih, ya. Memang orang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya itu biasa dia akan mengalami kelelahan dan keletihan, dan itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi, ya. Lelah, letih, susah, ya itulah namanya jahdun. Bisa juga diambil dari kata juhdun dengan huruf ja berbaris dhamma. Ini yang artinya kemampuan, kesanggupan. Memang untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh itu sesuatu yang dibutuhkan jihad, dia harus dilakukan dengan kesungguhan, dengan mengerahkan kemampuan, potensi yang dimiliki. Para ulama fikih itu ketika mereka mencari dalil, ya, dalam mengistimbat sebuah hukum, mencari dalil-dalil yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan umat, mereka menggali dari Al-Quran, mereka menggali dari hadis Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasul, kemudian perbuatan para sahabat, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kemampuan yang dimiliki, baik kemampuan secara ilmu maupun kemampuan secara psikologi para ulama untuk mampu menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, sehingga timbul yang disebut dengan ijtihad para ulama. Ini juga dibutuhkan jihad. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil definisi tentang secara terminologi, secara istilah, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, al-mujahidu man jahada binafsihi. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad dengan dirinya sendiri, atau man jahada nafsihi, man jahada nafsuhu. Orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Man jahada nafsahu. Jadi orang yang benar-benar berjihad dengan kemampuan dirinya untuk melawan hawa nafsunya, dan itu dibutuhkan jihad. Ini adalah pemahaman tentang jihad atau mujahid atau mujahadah yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran ayat-ayat tentang jihad itu disebutkan kurang lebih sekitar 41 kali dalam berbagai macam bentuknya. Di antaranya ada perintah untuk berjihad dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyanahum subulana, kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi Allah bentangkan ini jalan-jalan untuk berjihad. Ada kata subulana, artinya jihad itu bukan hanya satu jalan, tapi banyak jalan untuk berjihad yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad. Banyak jalan yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang berjihad. Jalan A, jalan B, jalan C, semuanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi semua jalan kebaikan itu adalah jalan-jalan jihad.
dengan catatan harus dijalankan dengan mujahadah, dengan jalan kesungguhan, dengan mengerahkan semua kemampuan. Jadi berjihad itu tidak boleh setengah-setengah. Berjuang di jalan Allah itu tidak boleh hanya dengan mengandalkan kemampuan yang minimal, tapi kemampuan yang maksimal agar tujuan benar-benar dapat tercapai. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Hai orang-orang yang beriman, maukah saya tunjukkan kepada kalian perniagaan, perdagangan, tijarah tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi interaksi dagang, hubungan bisnis, tapi bisnis dalam urusan agama. Jadi perdagangan dalam urusan agama. Perdagangan itu ada tukar menukar barang, satu membeli, satu menyerahkan, satu menjual, satu membeli. Dalam agama juga begitu. Diri kita ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan sesuatu kepada kita. Apa itu? Tunjikum min adzabin alim. Allah akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa perdagangan itu? Kata Allah dalam Al-Qur'an, dalam surah As-Saffat ini, tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, pada Rasul-Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Jadi berjuang dengan harta, berjuang dengan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mau mengetahuinya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa hebatnya itu mujahadah, kesungguhan dalam hidup itu. Allah memberikan apresiasi kepada orang yang bersungguh-sungguh. Disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, dalam kitab syarah ini disebutkan, idza taqarrabal abdu ilayya sitran, jika seorang hamba mendekati saya dengan satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka saya akan mendekatinya dengan satu hasta. Kata Rasulullah, kata Allah ini dalam hadis qudsi, wa idza taqarraba ilayya dzira'an, jika dia mendekati saya dengan satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka saya akan mendatanginya dengan satu depa. Ya, itu apresiasi Allah kepada orang yang berbuat baik. Maka saya akan mendatanginya satu depa. Wa idza atani yamshi, apabila dia datang kepada saya dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, maka saya akan mendatanginya dalam keadaan berlari-lari kecil. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang yang berbuat baik itu. Semakin dia tingkatkan kebaikannya, semakin dia bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, semakin Allah berikan apresiasi yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan, memberikan pemuliaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tentunya kata jihad di sini adalah diartikan dengan jihad di semua lini kehidupan. Jihad pada semua tempat-tempat kita bisa berbuat kebaikan. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbicara tentang mujahadah. Mujahadah ini tentunya kita tidak bisa lepaskan dari pengertian jihad. Kalau para ulama sufi mengartikan mujahadah itu dengan mujahadatun nafsiyah, ya, jihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu ini bagi ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi adalah jihad yang terbesar, jihadul akbar. Senjatanya bukan senjata menggunakan peluru, tapi jihad yang besar ini
jihad nafsiyah ini senjatanya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melawan hawa nafsu yang mengekang dalam kehidupan kita ini, senjatanya adalah zikir kepada Allah. Semakin zikir kepada Allah, insya Allah jiwa kita ini akan menjadi jiwa yang benar-benar terpelihara, yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafiz mengatakan bahwa kalau kalian baru mampu melakukan zikir dengan lisan, maka pertahankan zikir lisan itu, sebab suatu saat akan zikir itu akan terus berkembang menjadi zikir dalam hati. Kalau zikir dalam hati ini sudah menyatu dalam diri seseorang, maka zikir itulah yang akan meliputi dirinya sehingga dia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membentengi dirinya, mempersenjatai dirinya dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam jihad, dalam pemahaman para sufi, orang-orang yang bergelut di dunia tasawuf, di dunia tarekat. Oleh karena itu zikir itu dengan berbagai macam tingkatan itu adalah senjata yang terbaik untuk bagaimana menjadikan dirinya sebagai makhluk yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jihad dalam pandangan para fuqaha, ahli-ahli fikih, para ulama-ulama fikih. Kalau ulama fikih mutaqaddimin, itu ulama-ulama fikih klasik, dalam kitab-kitab mereka itu misalnya dalam I'anatul Talibin, Al-Iqna dan lain sebagainya, itu menerjemahkan jihad dengan al-qital atau al-harb. Al-qital itu artinya perang di jalan Allah, atau al-harb, perang melawan orang-orang kafir, perang melawan orang-orang musyrik, perang melawan orang-orang yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam. Sehingga pembahasan-pembahasan di kitab-kitab para ulama-ulama sebelumnya itu adalah berbicara tentang jihad dalam arti perang di jalan Allah. Karena memang di zaman para ulama dulu itu berdekatan dengan zaman perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, bahkan masih ada perang-perang yang sesudahnya lagi yang melibatkan antara orang muslim dengan yang bukan muslim. Nah, sehingga tema-tema sentral di kalam kajian para ulama-ulama klasik itu adalah berbicara tentang jihad dalam arti al-qital. Al-qital artinya pembunuhan, al-harb artinya peperangan. Nah, tapi kalau kita mengkaji lagi tentang kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer, maka jihad ini sudah mengalami perkembangan. Artinya bukan hanya jihad dalam arti perang, tapi jihad dalam semua lini kehidupan. Yang penting sesuatu perbuatan yang mengarah kepada fi sabilillah, di jalan-jalan Allah. Nah, semua itu adalah disebut dengan jihad fi sabilillah, disebut dengan jihad. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya jihad ini dimaknai sebuah bangunan yang besar, maka jihad arti perang itu ada di dalamnya. Jadi jihad ini adalah sebuah bangunan besar, sebuah terminologi yang besar. Kemudian di dalam jihad ini, di situ ada perang mempertahankan agama, di situ ada perang melawan orang-orang yang memerangi agama kita, kemudian merendahkan agama. Kemudian ada juga dalam jihad ini dipahami dengan sesuatu kebaikan yang dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga jihad dalam arti perang, jihad dalam arti qital, al-harb itu adalah bagian kecil dari makna jihad yang besar. Jadi bukan hanya dipahami jihad itu sebagai sebuah perang, tapi jihad adalah bagian terkecil dari makna jihad yang besar. Karena ada jihad-jihad yang lain yang bukan berarti perang. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jihad ini kita tarik dalam konteks keindonesiaan?
Ini sangat penting agar kita tidak salah memahami bagaimana jihad ini kita terapkan dalam kehidupan Indonesia ini. Pertama, Indonesia ini adalah multi agama. Itu harus kita pahami dulu. Di Indonesia ini bukan hanya Islam, meskipun Islam itu adalah agama mayoritas 98%, atau sekarang mungkin sudah tinggal 85%. Akan tetapi di Indonesia juga ini ada agama-agama yang lain juga hidup dan mereka melaksanakan kewajiban agamanya sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki, dan mereka meyakini bahwa agama mereka juga adalah benar, dan mereka laksanakan berdasarkan keyakinan mereka, berdasarkan ritual yang mereka laksanakan, dan hidup di negara kita ini bahkan berdampingan dengan kita. Bahkan mungkin ada keluarga kita yang punya keyakinan yang berbeda dengan Islam. Inilah konteks Indonesia yang multi agama. Kalau jihad dipahami sebagai perang melawan orang kafir, melawan orang musyrik, kita pahami itu, maka ada sebab atau tidak ada sebab kita akan perangi dia, karena kita diperintahkan berjihad. Kalau kita memahami Al-Quran itu secara literate, secara tekstual, Allah perintahkan kita untuk berjihad kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka dalam pikiran kita, siapa saja yang menyekutukan Allah kita harus perangi. Kalau kita pahami jihad itu sebagai jihad dalam arti perang. Dan di Indonesia, maka kalau ini kita laksanakan, setiap hari kita perang. Karena dalam pemahaman kita, pemahaman Muslim, ya orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang musyrik. Kalau dia tidak berprinsip la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, qul huwallahu ahad, berarti dia orang musyrik dalam pandangan Islam. Diperangi. Wah, hari-hari kita perangi. Tetangga kita akan kita perangi dengan berdasarkan ayat Al-Qur'an ini, karena kita memahami jihad sebagai arti perang. Oleh karena itu, jihad yang dimaksudkan di sini adalah bukan dalam arti perang. Kalau itu memang negara kita dalam konteks perang, maka ayat ini sangat dibutuhkan. Dulu ketika bangsa kita berjuang melawan penjajah, maka para ulama itu berfatwa untuk berjihad melawan penjajah. Mengapa? Karena memang penjajah itu melakukan kezaliman. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, dalam surah Al-Baqarah ayat 193 disebutkan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Jadi bunuhlah mereka, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi fitnah yang ada di bumi ini. Wa yakunu ad-dinu lillah, wa yakunu dinu lillah. Yang ada itu, yang tertinggal hanyalah agama-agama Allah. Jadi semua fitnah diperangi, semua kemungkaran diperangi, semua kejahatan diperangi. Yang tertinggal adalahnya hanya agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inin tahau, apabila mereka berhenti memusuhi kalian, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Nah, pada konteks peperangan di masa lalu bangsa kita Indonesia ini, kita dijajah oleh para penjajah yang melakukan kezaliman dan melakukan permusuhan kepada bangsa kita, sehingga kewajiban kita untuk berjihad melawan mereka. Maka para ulama dengan kemampuan yang mereka miliki mengusir penjajah, mereka menggelorakan semangat jihad. Sehingga salah satu ulama kita di Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, ulama yang hebat, karismatik, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menggelorakan semangat jihad dengan istilah resolusi jihad. Apa itu? Jihad melawan penjajah yang melakukan kezaliman di bumi Nusantara ini. Nah, itu namanya jihad kontekstual. Tapi sekarang ini tidak boleh lagi seperti itu, karena negara kita bukan lagi negara perang. Negara kita bukan lagi darul harbi, tapi darul amni. Ya. Darussalam, negeri kedamaian sekarang ini.
Negeri kita sekarang ini adalah Darussalam. Negeri kita sekarang ini adalah Darul Amni, negeri keamanan, negeri yang aman, negeri yang damai. Bukan lagi Darul Harbi, bukan lagi negeri perang. Sehingga jihad ini harus kita pahami lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar perang. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat muslim, mau berjihad silakan. Di Indonesia ini terbuka dengan lebar lahan untuk berjihad. Ada jihad dalam dunia pendidikan, ada ya. Sekarang ini banyak orang yang tidak bisa baca Quran. Lihat para asatidz, para hafiz Quran, mereka berjuang sekarang berjihad membangun rumah-rumah Quran, mendidik anak-anak bisa menghafal Al-Quran, mendidik anak-anak bisa membaca Al-Quran agar mereka bisa tahu agamanya. Tapi usahakan ajarkan mereka dengan agama yang wasatiyah, agama yang damai, agama yang teduh, bukan agama yang keras, bukan agama yang hitam putih, kemudian harus dengan cara kekerasan, tidak boleh beda dan sebagainya. Islam yang benar-benar menyejukkan, Islam yang benar-benar mendamaikan. Ini yang diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini, sejak mereka di rumah Quran, sejak mereka berada di PAUD, di madrasah, sanawiyah, aliyah dan sebagainya. Jadi guru-guru saat ini, para asatidz yang mengajar di dunia pendidikan, maka itu adalah lahan jihad yang terbesar. Karena membuat orang untuk menjadi orang yang berilmu dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan mujahadah. Oleh karena itu kalau seorang guru yang mengajar hanya karena sesuatu ma'isyah, kehidupan terhenti misalnya, karena tidak dibayar gajinya, kemudian dia semangatnya menurun, berarti jihad dalam ilmu, jihad dalam kehidupan dunia pendidikannya itu berkurang. Sebab dia tidak sadari bahwa urusan gaji itu memang adalah hak, tapi itu dunia. Karena ada kehidupan yang menjanjikan adalah kehidupan akhirat, dan ini dibutuhkan jihad yang besar karena anak-anak yang kita didik membutuhkan ilmu dari seorang guru yang benar-benar seorang mujahid yang hebat. Jihad di dunia pendidikan, masih banyak anak-anak kita yang terbelakang dalam ilmu, maka dibutuhkan seorang guru, seorang pengajar yang mempunyai semangat jihad yang luar biasa. Di sini dibutuhkan mujahadah. Yang berikutnya di Indonesia ini masih dari jihad sisi ekonomi. Oleh karena itu para ekonom, orang-orang yang konglomerat, yang punya modal, yang punya saham yang besar, maka bagaimana berjuang dengan ekonominya, dengan harta yang dia miliki. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta yang mereka miliki, bagaimana ekonomi umat ini bisa meningkat sehingga tidak ada umat Islam yang merasa susah. Bukan tidak ada orang miskin kaya itu tetap ada sampai hari kiamat, akan tetapi hidup berkecukupan, hidup yang meskipun mereka miskin, mereka tidak menderita, tapi mereka merasa cukup dalam kehidupannya. Maka para ekonom muslim itu, orang yang punya harta, harus mengerahkan seluruh kemampuannya berjihad dengan ekonomi untuk melepaskan umat ini dari keterbelakangan ekonomi. Ada lagi jihad bidang sosial. Masyarakat kita selain banyak yang terbelakang mentalnya, akhlaknya. Oleh karena itu dibutuhkan para pejuang-pejuang muslim, para jihadis muslim yang memperbaiki moral bangsa ini. Lihat betapa banyak karakter generasi muda, anak-anak muda sekarang sudah mengabaikan tata krama, sudah mengabaikan akhlak, sudah mengabaikan moral. Maka orang tua harus berjihad untuk anaknya, saudara harus berjihad untuk saudaranya, adik harus berjihad untuk kakaknya, kakak harus berjihad untuk adiknya. Tidak ada kata tidak jihad, karena memperbaiki mereka adalah sebuah kebaikan yang besar dan Allah tunjukkan itu, dan dibutuhkan kesungguhan. Memang letih, memang susah, memang sulit, dan itu memang jihad. Bukan jihad kalau tidak sulit, bukan jihad kalau tidak susah, bukan jihad kalau tidak menderita. Tapi yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berjihad dalam semua lini di Indonesia ini, di negeri kita ini, jihad dalam pendidikan, jihad dalam sosial, jihad dalam ekonomi, jihad dalam budaya, bahkan jihad mempertahankan negara ini agar tetap bersatu
dalam negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang aman dibutuhkan jihad yang besar, karena orang-orang yang ingin merusak bangsa ini tetap ada di mana-mana, yang hati mereka hasad terhadap negara kita yang aman ini. Mereka tidak mau menjadi aman, mereka ingin negeri kita ini menjadi negeri yang tidak aman. Maka setiap orang berjihad untuk mempertahankan bangsa yang kita cintai ini agar tetap dalam negeri sebagai negeri yang damai, negeri yang aman, insya Allah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana agama tetap dihargai, pelaksanaan kegiatan ibadah di negeri ini. Kita tidak dilarang untuk melakukan ibadah, tenang dalam melakukan ibadah, meskipun kita menyadari masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang harus diperbaiki, dan ketimpangan itu juga butuh jihad, tapi bukan jihad dalam arti perang, bukan jihad dalam arti melakukan pembunuhan, bukan jihad dalam arti melakukan penzaliman kepada orang lain, tapi jihad yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki bangsa. Bahkan kita pun siap menjadi agen-agen pembaharu bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, bangsa yang tetap dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ini dapat terwujud di negara kita Indonesia yang kita cintai ini, negeri yang aman, negeri yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, dan mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan dari netizen, silakan. Bagaimana menurut Ustaz kepala keluarga berpergian dari rumah dengan alasan jihad dengan waktu yang cukup lama, dan saat berpergian yang meninggalkan bekal atau nafkah kebutuhan primer beras dan lain-lain untuk anak istri? Baik, seorang suami meninggalkan rumah tangganya kemudian dalam rangka untuk menegakkan agama Allah adalah sebuah perbuatan yang baik, apalagi dirinya sebelumnya bukan orang yang baik, kemudian masuk pada sebuah komunitas yang baik, masuk dalam sebuah jamaah yang baik, dan jamaah itu punya program, tidak selamanya ada program sekian hari, program sekian minggu, dan sekian bulan, dan tidak selama-lamanya. Maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan bagi keluarga yang ditinggalkan, itu satu. Tentunya bagaimana caranya? Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tingkat keimanannya sama dengan tingkat keimanan istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya istri kita itu istri yang memang mempunyai tingkat kualitas keimanan yang ketika kita tinggalkan, dia tidak menimbulkan fitnah peninggal kita. Pertama, dia tidak meminta-minta kepada tetangga, tidak meminta-minta kepada orang lain kebutuhan ekonominya. Sementara menafkahi keluarga itu juga jihad. Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mencari rezeki, kalau dia meninggal dunia, dia meninggal di jalan Allah. Wa huwa mata fi sabilillah, dia mati dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istri kita, anak kita, keluarga kita punya tingkat keimanan yang kuat, dan mereka ketika kita tinggalkan, mereka mampu bersabar, mereka mampu menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah, maka itu tidak ada masalah, sehingga tidak fitnah. Tapi jangan tinggalkan istri, jangan tinggalkan keluarga dengan dalih jihad fi sabilillah, sementara ada jihad untuk menafkahi istri itu kita tinggalkan. Artinya melaksanakan jihad, mengabaikan jihad. Iya kan? Menafkahi keluarga jihad, kita tinggalkan alasan jihad, maka kita mendapat kemuliaan di jihad yang satu, tapi kita mendapatkan kehinaan di jihad yang lain. Nah, seimbangkan. Bagaimana caranya? Penuhi nafkah keluarga sebagai bentuk jihad kita kepada keluarga, kemudian kita tinggalkan rumah kita, tinggalkan keluarga kita untuk berjihad untuk kepentingan orang lain, agar mereka juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir metode ini kalau dilaksanakan oleh setiap orang, tidak akan ada fitnah yang terjadi. Begitu ya, dari siapa di Luhuk?
Nah, tidak menyebutkan nama ya. Ini ada satu nama lo. Yang jelas jangan meninggalkan fitnah dalam urusan keluarga dengan alasan jihad, karena menafkahi keluarga juga adalah jihad. Itu ya jawabannya. Ya. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz? Ada kejadian Dari mana ini? dari Walemo Ustaz. Walemo, iya, Walemo. Ada kejadian ia ingin sekali keluar 10 hari dengan tidak mendapatkan. Ya. Sementara ibu bapaknya tidak memberikan izin, tapi anak ini tetap pergi. Apakah jihadnya sah atau bagaimana Ustaz? Baik. Kalau dalam hal yang sifatnya wajib, dalam sifatnya yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua itu tidak wajib ditaati berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Tapi kalau tidak berkaitan dengan maksiat kepada Allah, maka orang tua itu wajib kita taati. Tapi kalau misalnya Allah melarang kita untuk orang tua itu melarang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka juga tidak patut ditaati. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua melarang anaknya untuk keluar, ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, maka anak wajib untuk mentaati. Misalnya ada kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, maka harus ditaati ke orang tua itu. Insya Allah Allah akan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah bukakan pintu hati orang tua saya. Jadi kita dengan orang tua selamat dari fitnah, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kita doakan orang tua kita untuk mendapatkan hidayah. Karena biar bagaimanapun juga orang tua yang tidak ditaati, orang tua yang menyuruh anaknya untuk berbuat maksiat atau untuk mensekutukan Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Apabila seorang tua kalian untuk menyuruh kalian untuk mensekutukan Allah, fala tutihuma, jangan ditaati keduanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap dipergauli mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ada orang tua melarang anaknya sholat, itu tidak wajib ditaati. Kalau ada orang tua melarang anaknya untuk pergi berjihad, itu tidak wajib ditaati, karena itu adalah kebaikan. Tapi kalau dia masih anak-anak, tentu ada pertimbangan yang lain orang tua untuk tidak mengizinkan. Maka yang seperti ini sebenarnya perlu dikomunikasikan. Kalau kita sendiri tidak mampu mengkomunikasikan dengan orang tua, panggillah guru kita, panggillah orang yang bisa mendekati orang tua kita, yang bisa memberikan pemahaman kepada orang tua kita. Jadi banyak cara, tidak langsung pergi tanpa dengan oh ini kan saya jihad fisabilillah, ini orang tua melarang saya pergi. Itu keliru. Jadi sebenarnya metode itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Metode komunikasi yang baik antara anak dengan orang tuanya. Ketika anak tidak tercapai komunikasi yang baik, gunakan orang lain yang punya komunikasi yang baik untuk bisa meyakinkan orang tua. Seperti itu sebenarnya yang bisa dilakukan. Banyak hal. Ya. Saya pikir itu ya dua hal ini yang insya Allah menjadi kajian kita pada malam hari ini. Sesuatu yang baik itu insya Allah sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesungguhan kita dalam segala hal sangat dibutuhkan, karena berkah Allah itu akan turun kepada orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, melaksanakan kebaikan, melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada kesuksesan tanpa kesungguhan apapun itu, karena kita hanya berusaha, tapi sebenarnya kesuksesan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan usaha itu adalah Allah akan melihat seberapa jauh usaha hambanya. Bukankah Siti Hajar berlari 7 kali untuk mencari air, dan itulah kesungguhan yang luar biasa. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melewati perjalanan yang begitu panjang antara Mekah menuju Madinah, dan itu juga membutuhkan kesungguhan yang luar biasa, mujahadah, dan hasilnya adalah apa yang kita rasakan saat ini. Bagaimana Islam berkembang begitu pesat, bagaimana Islam itu dianut oleh orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mudah-mudahan pertemuan kita beroleh rahmat, beroleh berkah dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kebaikan kita kembalikan kepada Allah, dan keburukan itu kembalikan kepada kami pribadi. Sekian, Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.